Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran. Nah, apa yang harus kita pelajari pada hari ini? Nah, perkenalkan, nama Bapak Imam Mustaqim. Bapak mengajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang IPA, yaitu pada bab pertama itu adalah objek IPA dan pengamatan. Nah, apa saja indikatornya? Indikator pada bab pertama ini adalah memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri, makhluk hidup, dan lingkungan. Nah, apa saja topik kita pada hari ini anak-anak? Ayo, berarti kalau tentang IPA, berarti tentang makhluk hidup dan benda yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup dan benda mati. Nah, namun pada bab 1 ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Nah, kalau kita membahas tentang besaran, berarti apakah kita membahas tentang berat badan yang besar atau sebagainya? Bukan. Tapi kita akan mengukur besaran, membandingkan besaran satu dengan besaran yang lainnya. Oke. Apa itu besaran? Nah, ada yang sudah tahu apa itu besaran? Oke, coba. Waktu SD dulu mungkin sudah pernah. Besaran itu apa? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, anak-anak, besaran itu terbagi atas dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok itu apa ya? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Anak-anak perlu Bapak garis bawahi bahwasanya besaran pokok ini wajib kamu hafal atau wajib kamu ketahui. Karena apa? Itu adalah besaran yang ditetapkan secara internasional yang sudah ada satuan bakunya atau sistem internasionalnya. Nah, contohnya panjang, satuannya internasionalnya adalah meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat itu adalah mol. Sementara besaran turunan itu banyak besaran turunannya. Tidak hanya 7, kalau di sini Bapak hanya memberikan 7 contohnya, tapi besaran turunan sebenarnya itu banyak. Ya. Nah, kenapa besaran pokok dan besaran turunan itu berbeda? Karena besaran turunan itu satuannya diturunkan dari besaran pokok. Sementara besaran pokok itu satuannya sudah ditetapkan secara internasional, sudah ada dari dahulu kalanya. Oke, lanjut satuan. Apa yang dimaksud dengan satuan? Nah, satuan itu adalah nilai dari suatu besaran. Contoh, Bapak kasih contoh, 120 km. Anak-anak coba bayangkan, mana yang dimaksud dengan satuan, mana yang dimaksud dengan besaran? Ada yang bisa? Coba. Yang mana ya? 120 itu termasuk besaran atau satuan? Kilometer itu termasuk besaran atau satuan? Oke, Bapak kasih contoh yang kedua, yaitu adalah 156 kg. Nah, 156 kg ini, 156-nya itu adalah nilai dari suatu besaran. Sementara kilogram itu adalah satuan dari besaran tersebut. Jadi 156 kg itu adalah kilogramnya satuan, 156-nya itu adalah nilai dari suatu besaran. Oke. Kita lanjut tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, digunakan sebagai untuk menentukan besaran dari satuan atau benda-benda tersebut. Nah, anak-anak, besaran itu bisa kita ukur. Ada beberapa alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, mungkin kamu sudah ada yang tahu terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah panjang. Panjang salah satunya adalah
alat ukurnya adalah penggaris. Apakah hanya penggaris? Tidak. Ada yang disebut dengan mikrometer sekrup, ada yang disebut dengan jangka sorong. Bagaimanakah bentuk gambarnya? Silakan baca buku atau literasi yang lainnya. Yang kedua, apa ya? Nah, yang kedua itu adalah massa. Alat ukur untuk menentukan massa apa? Ingat, massa dan berat itu berbeda ya. Alat ukur menentukan massa itu apa? Nah, salah satunya adalah timbangan kalau bahasa Indonesianya, atau dalam bahasa sainsnya itu adalah neraca. Nah, neraca ini banyak nak. Ada beberapa macam neraca. Ada neraca 1 lengan, 2 lengan, 3 lengan, bahkan sampai 4 lengan. Oke, selanjutnya yaitu adalah waktu. Nah, anak-anak, ayo coba tebak apa alat ukur untuk waktu. Oke, salah satunya adalah jam. Oke, jam adalah alat ukur untuk menentukan satuan waktu. Apakah hanya jam? Tidak. Ayo, siapa lagi yang tahu? Pak kasih waktu nih. Siapa yang tahu alat ukur untuk waktu? Yaitu adalah stopwatch, arloji, dan sebagainya. Yang keempat alat ukur suhu. Nah, alat ukur untuk suhu yaitu adalah termometer. Ada banyak macam-macam alat ukur suhu ini, yaitu selain dari termometer ini ada banyak macamnya, ada termometer raksa, termometer alkohol, dan sebagainya. Tapi yang sering kita gunakan, yang sering kita lihat pada saat pandemik ini adalah termometer gun, ya, yang seperti pistol itu. Nah, itu adalah alat ukur untuk mengukur suhu. Nah, anak-anak coba sebutkan alat ukur yang lain yang kamu ketahui. Tidak hanya waktu, panjang, dan sebagainya, tapi coba kamu kasih tahu. Nanti kita bahas di Google Classroom kita. Oke? Kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Kita akan live streaming di Zoom nantinya. Oke? Cukup sekian untuk pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan see you.